Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang indah ini di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan aset terbaik dalam hidup kita, diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan peluang. Alhamdulillah dengan kenikmatan tersebut mampu kita olah, mampu kita jadikan wasilah sebagai salah satu bentuk agar kita bisa memaksimalkan ibadah, agar kita bisa lebih memaksimalkan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan seluruh rentetan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sempurna. Sakedap. Kering tenggorokan, bismillah. Ya, baik. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa berharap syafaat darinya. Para jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian fikih kita, masuk ke dalam tema-tema bab-bab yang menarik yang insyaallah kita akan mulai selepas kita membaca Asmaul Husna dan juga salawat atas Nabi. Kita baca Asmaul Husna bersama-sama terlebih dahulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya
ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami' ya ghani ya mughni ya malik ya dhar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya warid ya rashid ya sabur ya Allah ya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik jemaah sekalian, kemarin kita telah bahas bersama mengenai bagaimana kondisi seorang imam ketika beliau mengimami di tempat yang semestinya. Maknanya adalah tempat imam itu harus sejajar dengan tempat makmum. Tidak boleh ataupun bahkan dimakruhkan ketika posisi imam itu lebih tinggi dibandingkan makmum ketika berdiri. Itu adalah kaidah yang kemarin kita telah bahas bersama. Nabi pernah tidak berdiri lebih tinggi dibandingkan makmumnya ketika sholat? Pernah. Namun Nabi lakukan itu berbatas dan temporary sebagai salah satu bentuk tarbiyah kepada makmumnya, kepada jamaah sahabatnya, agar mereka mampu untuk mempelajari bagaimana kaifiat yang benar dari sholatnya Nabi. Kapan Nabi Muhammad SAW berdiri lebih tinggi? Ketika Nabi takbiratul ihram, dilanjutkan dengan qiyam berdiri, dilanjutkan dengan ruku. Nabi berdirinya di atas mimbar. Mimbar Nabi mah bagaimana Pak? Tidak ditutup seperti kita seperti ini. Jadi seperti undakan tangga seperti itu. Jadi tidak tertutup sehingga jamaah yang di belakang bisa melihat kaifiat sholat Nabi. Namun setelah ruku i'tidal, ketika hendak sujud, Nabi kembali kepada posisi awal, turun lagi ke bawah bersujudnya seperti itu. Yang akan kita bahas sekarang jamaah sekalian, hukum bagaimana ketika seorang imam ini dia melupakan salah satu kewajiban di dalam sholatnya, ataupun tidak sempurna melaksanakan fardu ataupun rukun di dalam sholatnya. Bagaimana posisi seperti ini? Apakah mempengaruhi terhadap sholat makmumnya atau tidak? Sebelum saya bahas, saya akan lontarkan satu pertanyaan dulu. Ini pernah kita bahas dulu di awal-awal pengajian. Jamaah sekalian, ini terjadi ceritanya ada seorang imam datang ke masjid. Seperti biasa melaksanakan sholat mengimami makmumnya. Ketika sampai di rumah, dia baru ingat bahwa malamnya dia junub dan dia lupa untuk tidak
Mandi janabah, langsung datang ke masjid, berhadas, memakai wudhu saja. Ketika sampai rumah setelah selesai jamaah sholat, pulang beres subuh teh, imut, aduh, can sholat, can ibak janabah, belum mandi wajib. Bagaimana kondisi seperti itu? Maka jawabannya jemaah sekalian, ketika seseorang dia terlewatkan dari bersuci, berarti posisinya masih dalam keadaan hadas besar seorang imam ini, maka dia wajib untuk mengqadha salatnya, mengulangi salatnya. Walam yu'idu, namun dia tidak menuntut kepada makmumnya agar salatnya diulangi juga. Gak usah pengumuman ke makmum bahwasanya salatnya harus diulangi. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan bahas sekarang. Tasihu imamatun man akhalla bi tarki syartin aw ruknin idza atammal ma'mum. Sahih salatnya seseorang imam ketika dia melaksanakan salat ada yang kurang dari rukunnya ataupun tidak sempurna dari syarat-syarat salatnya, selama posisi makmumnya itu dia menyempurnakan rukun dan juga syarat salatnya. Jadi yang makmum itu tidak berkaitan dengan imamnya, dalam arti kalaupun misalkan imamnya ada salah-salah dalam melaksanakan sholat, kalaupun imamnya ada lupa dalam melaksanakan syarat sholat, contoh dia lupa tidak berwudu kembali setelah dia buang air kecil ataupun ketika dia kentut misalkan ya, namun dia tidak sadar, tidak mengulangi wudunya, nah maka makmum itu tidak terpengaruh sama sekali. Ataupun ketika imam memakai pakaian yang ternyata tidak disadari ada najis terbawa ketika sholat dan tidak diketahui oleh makmum, maka sholatnya makmum itu sah. Kalau najis begitupun dengan imamnya pun sah, selama dia tidak tahu pakaiannya kotor, selama dia yakin pakaian yang dikenakan itu bersih dan juga suci. Tapi misalkan hadas besar, belum mandi atau belum wudu, maka si imam ini dia wajib mengulangi sholatnya. Kenapa bisa seperti itu jamaah sekalian? Nabi Muhammad SAW sebagaimana direkam oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Yusalluna bikum." Hendaklah mereka itu dimaknai adalah imam-imam ini bikum, melaksanakan salat dengan kalian, dengan para makmum. Fa in asabu, kalau misalkan mereka imam-imam ini melaksanakan salatnya dengan shawab, dengan benar, dengan sempurna, falakum, maka makmumnya mendapatkan kesempurnaan dari sholat berjamaah itu. Walahum, dan begitu pun imamnya, dia pun mendapatkan kesempurnaan dari sholat yang baik itu. Wa in akhtau, namun kebalikannya, kalaulah misalkan sholatnya buruk, ada salah dalam sholatnya, falakum, ini tetap jamaah sekalian. Dalam bahasa Arab, lakum itu memberikan makna sebuah kebaikan yang didapatkan oleh seseorang. Falakum, maka makmumnya itu masih tetap mendapatkan kesempurnaan sholat walaupun imamnya sholatnya salah. Wa alaihim, dan kesalahan sholatnya imam itu ditanggung atas diri imamnya sendiri. Janten rawasan janten makmumah. Imamna badai lepat sakumaha wege, selama dia menyempurnakan si makmumnya ini sholatnya tetap menjalankan syarat dan rukunnya dengan sempurna, maka tidak mendapatkan kecacatan sholat dari imamnya. Jamaah sekalian, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, dan ini pun hadisnya sahih. Dan yang kedua dikuatkan lagi dari sahabat Sahal radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya pernah mendengar sabdanya Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, imamu dhaminun, kata Nabi, imam itu adalah jawab penuh. Ahsan alahu walahum, kalau si imam ini dia ahsan, bagus dia sholatnya, bagus dia menyempurnakan rukun-rukunnya, tumaknina dia sholatnya, maka kebaikan dari sholatnya itu, kesempurnaan itu diberikan kepada imam itu dan juga lahum, kepada jamaahnya, makmumnya. Wa in asa'a, namun kalau si imamnya itu buruk sholatnya, fa'alaihi, maka keburukannya hanya didapatkan bagi si imam saja. Yakni maknanya apa? Wala alaihi, makmumnya itu tidak mendapatkan kesalahan atas salahnya imam. Itu dicatat jemaah sekalian. Kalau misalkan imamnya dia lupa belum mandi janabah, pulang ke rumah,
Udah gitu dia baru ingat selesai sholatnya, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Makmumnya tidak. Selama makmumnya wudunya dia tidak dalam janabah, tidak ada mawani, penghalang dirinya untuk melaksanakan sholat. Dan ketika sholat rukunnya dikerjakan dengan baik, 13 rukun atau 14 rukun diselesaikan dengan sempurna sholatnya. Begitu jemaah sekalian. Dan ini pun ada kasusnya yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah terjadi seperti ini? Sahabat yang masyhur, Umar bin Khattab. Wasahha an Umar, dan ini pernah terjadi kasus ini terhadap Umar. Bahwasanya Umar itu radhiyallahu an shalla bin nas, mengimami manusia dalam melaksanakan salat. Wa huwa dia tidak tahu bahwasanya kondisinya itu sedang junub ketika mengimami. Ada setelah selesai Umar ingat, langsung Umar kembali mengulangi sholat subuhnya itu. Bukan sholat subuh di sini, hanya sebutkan sholat. Mengulangi sholatnya itu. Wa yu'id, ulangi sholat bersama dirinya. Itu yang pernah terjadi dan ini masyhur. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa minder atau merasa bertanya, aduh anu imam mana saya tak baca anak kurang saya, aduh yang imamnya itu tumakninanya kurang, aduh ini mah imam teh asa pakai modenya mode dengan singkat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Aduh gimana nih? Jangan pernah merasa takut. Yang penting kita tetap menjaga rukun sholatnya. Imamnya kurang tumakninah, kita tetap melaksanakan tumakninah. Kenapa? Itu adalah kewajiban kita, bukan kewajiban hanya sebagai imam saja, tapi semuanya. Namun kalau bisa, makanya lebih selektif dalam memilih imam gitu. Sebelum maju harus diseleksi dulu. Ketika udah, jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang baca Al-Fatihahnya masih salah, kalau misalkan ada yang bacanya masih ini gerakan sholatnya belum sempurna, biarkan. Yang penting kitanya yang sempurna. Gitu jemaah sekalian. Ya, ini menjawab beberapa pertanyaan yang sempat masuk pada pertemuan yang sebelumnya. Ini dia jemaah sekalian. Ada satu pembahasan ini sebetulnya kaitan dengan kondisi tadi ya, imam dan makmum. Imam ma'al ha'il bainahuma. Bagaimana kondisi ketika seorang imam melaksanakan sholat berjamaah, udah gitu makmumnya banyak dan makmumnya terhalang oleh tirai, terhalang oleh dinding dalam melaksanakan jamaah itu. Bagaimana kondisi yang seperti itu? Nah, di sini jamaah sekalian disebutkan la ba's, tidak apa-apa. Kan seseorang dia terhalangi oleh dinding, terhalangi oleh tirai, an tusalliya wa bainaka wa bainun nahr. Atau bahkan kalau misalkan ya, saking banyaknya jamaah tumpah ruah meluber sampai ke belakang, ada solokan yang seseorang berjamaah dari solokan itu, sungai itu misalkan ya. Nah, dia berada di belakang barisannya buat lagi, maka itu masih sah jamaah sekalian. Contoh misalkan saya yang imami di sini, jamaahnya itu setaman Mutiara datang sampai ke ujung sana. Melewati sungai yang sebelah kiri, ada lagi yang sebelah kanan, ada lagi tertutup dinding, tertutup oleh pohon. Tidak apa-apa. Syaratnya apa? Syaratnya orang itu masih mengetahui gerakan imamnya, bacaannya masih terdengar. Kalaupun misalkan belum bisa sampai terdengar, zaman dulu gimana? Ribuan orang melaksanakan sholat berjamaah ya, di lapangan, tidak ada pengeras suara, tidak ada mic, takbirnya aja susah terdengar misalkan. Maka dia yang menjadi patokan itu adalah barisan di depannya. Allahu Akbar, batur ruku ngiring ruku, manu dipayun. Itu tidak apa-apa selama masih dalam keadaan berjamaah. Memang bagusnya itu bisa melihat imam, tahu gerakan dan mendengar suara imam ketika melaksanakan sholat. Terus bagaimana mengenai sholat yang streaming itu? Kalau di kita mungkin tabu Pak, tapi ini kasusnya terjadi di luar negeri. Di London beberapa tahun yang lalu ketika COVID sedang naik-naiknya, itu ada mufti yang membolehkan melaksanakan sholat khusus, sholatnya Jumat. Itu dilaksanakan dan diselenggarakan virtual. Streaming online. Ya,
Nah, jadi diperbolehkan untuk mufti sana ya, ketika kondisi memang terlarang, sangat terlarang. Nah, namun kalau misalkan melihat ke dalam beberapa alasan, kenapa ini tidak direkomendasikan? Yang pertama, para ulama berselisih pendapat mengenai boleh tidaknya. Zaman dulu misalkan ya, zaman dulu seseorang melaksanakan sholat di rumahnya di samping masjid karena terdengar suara imam dan dia bisa mengetahui gerakan apa yang sedang dilakukan oleh imam, sholat di rumahnya itu dipertentangkan. Ada yang menyebutkan boleh, tapi makruh ya, seperti itu. Tapi ada yang juga menyebutkan haram, harus datang aja ke masjid. Nah, yang pertama dipertentangkan. Yang kedua, jemaah sekalian, mawani'nya, resiko untuk terputusnya itu sangat besar. Tiba-tiba lagi ikut sholat, lihat virtual, pare mati lampu badai kumaha. Ketika sholat kuota habis, ketika sholat volumenya mengecil, ketika sholat ada kendala teknis. Ini mawani'nya beresiko sekali untuk mengganggu sholat itu. Makanya preparingnya kalau misalkan memang mau, itu harus dipersiapkan dari segi perencanaan, preparing mengenai kameranya, media-media pendukungnya itu harus dikuatkan, disempurnakan. Nah, namun untuk di Indonesia sendiri, ini fatwa dari tahun 70-an ini pernah masuk. Ini kepada seorang jelas terdengar ketika sholat nasah capek sakit mah saya ngertos zuhur tuh usah akan ngiring Jumat bagi dia kan sudah ada rukhsah ya. Jangankan yang sakit, misalkan di perjalanan saja ada rukhsahnya untuk meninggalkan ibadah Jumat kalau memang tidak bisa dilaksanakan. Ya pilih aja zuhur karena sangat beresiko sekali terputus. Yang kedua itu dipertentangkan, jamaah itu harus datang ke tempat. Tidak bisa kita mengikuti secara virtual. Ya, itu jamaah sekalian. Dan ini banyak sekali yang menyebutkan ya mengenai pelarangan-pelarangan hal yang demikian. Jadi itu jawaban mengenai bagaimana melaksanakan sholat ketika terhalang oleh dinding, oleh barisan, ataupun terhalang oleh anak kecil yang misalkan ikut sholat, kan dia sholatnya sok teleresnya, ketika berdiri sini sarokaat masih berdiri, pas rokaat selanjutnya dia pergi memutus barisan, kumaha, nggak jadi masalah. Kata para ulama, anak kecil yang sholat ketika sholatnya nggak betul, misalkan dia warawiri, diibaratkan itu adalah tiang, nggak jadi masalah. Kalau misalkan kita sholat di samping anak kecil, direntet kanan kiri anak kecil, aduh kumaha, apa, lanjutkan saja sholatnya. Baik, ada pembahasan yang menarik pula. Apa itu pembahasan? Bab mengenai al-istikhlaf, penggantian formasi imam. Imam itu tidak selamanya dalam yang dapat menyelesaikan menjadi sampai awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi imam itu dia ketika masuk biasa bisa mengikuti sholat, tapi di tengah-tengah muhdats dia akhirnya berhadas. Seperti itu, tiba-tiba tidak tahan, ingin buang air, buang hajat, kentut, maka di situ harus ada al-istikhlaf. Ini bab ini menerangkan bahwasanya kalaupun imamnya itu batal, maka sholatnya jangan batal. Sholatnya harus tetap dilaksanakan. Sholatnya harus tetap berjalan dengan cara menunjuk seorang makmum untuk maju menggantikan imam. Istikhlaf namanya jamaah sekalian. Idza arada lil imami wa huwa fi sholati adhr ataupun uzr. Kalau misalkan imam dia melaksanakan sholat, tiba-tiba dia ada uzur ketika melaksanakannya, ka'anna dzakara annahu muhdas. Bisa jadi dia ketika mengimami, imam itu baru sadar, aduh tadi di rumah memang udah wudu, tapi di jalan teh asa popos gitu. Ketika masuk ke sini belum wudu lagi, ketika lagi baca Al-Fatihah ingat, maka di situ bisa jadi posisi yang pertama istikhlaf tuh, imamnya mundur ke belakang digantikan oleh seorang yang berada di belakangnya.
Au sabaqahul hadath, ataupun dia udah nggak kuat lagi nahan hadas nih, pengen pipis, pengen ke air, pengen buang air, falahu an yastakhlifa ghairuh, maka pada saat itu terjadi kondisi perubahan formasi gitu Pak. Perubahan formasi itu terjadi. Jangankan dalam sholat, upacara saja itu sudah disiapkan beberapa opsi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, komandan upacara tiba-tiba suaranya hilang, tidak bisa lagi, siap, udah nggak ada suara, maka di situ harus ada penggantinya, backupnya. Ya, ataupun paskibraka tiba-tiba, itu pun harus dipersiapkan, ada timnya. Begitupun dalam sholat. Makanya dalam sholat pun kalau di Arab sana, di masjid-masjid besar itu pasti di belakang imam itu ada yang pertama sebagai seorang korektor bacaan. Korektor bacaan. Biasanya korektor bacaan itu dia adalah orang yang sudah didaulat, memiliki hafalan yang kuat, 30 juz mungkin, diputar-putar ayat di mana lagi kudu tiasa ngelanjutkan. Ini pernah terjadi, ada videonya. Ada seorang ulama besar yang dia itu menjadi makmum di sebelah kanannya imam. Udah gitu, dalam rekaman itu kan di Arab apa suka direkam ya, suka di video sholatnya. Dia teh seakan-akan melirik ke sebelah kanan gitu. Si ulama besar teh langsung itu digunjing oleh netizen. Kumaha eta salatna teu khusyuk, matanya kemana aja, stereo, liar matanya. Ulama itu memastikan ada tidak di belakang imam itu sebagai korektor yang sudah dipersiapkan di dalam sholat. Pas dilihat, oh ada korektornya, dia melanjutkan sholatnya dengan tenang. Makanya ini penting. Kan di belakang saya siap kudu siap, akan terjadi apa-apa, bukan saja imam, siapapun harus siap maju. Karunya misalkan tong anti baris nu paling ditarik untuk jadi imam kejauhan, enggak, jadi yang paling dekat pada saat itu di belakang imam. Ya, kita kumpulkan pertanyaan di ujung, tidak apa-apa. Nah, setelah itu jamaah sekalian, kenapa ini istikhlaf bisa terjadi? Ada babnya, karena agar memantau, agar memastikan sholatnya tetap berlanjut. Ini pernah terjadi nih. Ketika baru saja Umar itu mengangkat tangannya, melanjutkan bacaannya, baru di rakaat pertama baca surat Umar itu, di antara suratnya itu An-Nahl ataupun surat yang lainnya, tiba-tiba Umar bertakbir. Tapi bertakbirnya bukan takbir intikal untuk ruku, bertakbir sambil menyebutkan qatalani, aduh aku telah ditusuk, aku telah ditikam, Allahu Akbar, gitu kata Umar. Ketika lagi sholat, Umar ada yang akalanil kalb, telah menerkamku anjing, kata Umar seperti itu. Ketika sholat, tiba-tiba ada yang menusuk Umar dari belakang. Sampai Umar tidak sanggup lagi melaksanakan sholat sebagai imam, langsung Umar radhiyallahu an mengangkat dan menarik di belakangnya ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditarik oleh Umar untuk menggantikan posisi Umar sebagai imam. Kemudian fasalla bihim salatan khafifah. Kemudian Abdurrahman bin Auf langsung mempercepat sholatnya. Apa yang terjadi sama sekalian? Umar radhiyallahu an sebelum meninggalnya, salah satu asbabnya apa? Ditikam dari belakang. Beberapa tusukan, sampai tusukan yang paling mematikannya itu adalah tusukan yang berada di bawah pusarnya. Yang itu sangat membuat kritis kondisi Umar radhiyallahu an. Beliau sudah biasa disayat. Beliau pernah mendapatkan tusukan dari tombak. Beliau pernah, tapi pada saat itu ditusuk beberapa kali, dan di ujung si belatinya itu katanya disiapkan sebuah racun, sehingga membuat tubuh Umar menjadi keracunan. Lebih kritis lagi, parah. Setiap Umar minum, keluar lagi airnya. Setiap minum lagi, keluar lagi airnya dari lubang bekas tusukan itu. Nah, Umar bin Khattab menarik Abdurrahman bin Auf untuk tetap melaksanakan dan melanjutkan sholat. Siapa yang membunuh Umar? Siapa yang menikam Umar? Namanya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi.
Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu dia merangsek datang dari belakang, maju seseleket ke payun. Ketika orang lagi khusyuk seluruhnya, tiba-tiba ditusuk dari belakang dengan belati yang memiliki dua bilah mata yang sangat tajam. Siapa Abu Lu'lu'ah al-Majusi? Dia adalah seorang Parsi, orang Persia, yang pada saat tahun 23 Hijriah ketika Umar berkuasa menjadi seorang khalifah, bisa dengan pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengekspansi bagian wilayah Persia. Kerajaan yang begitu kuat, pasukan yang begitu banyak, ya, dengan seluruh peralatan alutsista yang begitu canggih, kalah oleh siapa? Oleh kaum yang berada hidup di padang pasir. Dan dia merasa sakit hati. Ternyata itu adalah seorang anggota, namanya kalau di kita mah baret merah. Kopassus. Iya, dia itu adalah pasukan khusus dari kaum Parsi di bawah Raja Rustum Persia. Nah, ketika kalah dia merasa marah, akhirnya dia balas dendam. Pertamanya balas dendamnya kemana? Ke pasukan kaum muslimin berada yang di Irak sebelum kembali menuju ke Madinah. Di Irak dulu. Nah, ketika di Irak disergap oleh pasukannya si Abu Lu'lu'ah ini. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di Irak hingga akhirnya si Abu Lu'lu'ah itu menjadi tawanan perang dan dia ingin balas dendam, membuat siasat. Akhirnya ditawan, dia pura-pura nggak bisa apa-apa, pura-pura lemah, dibawa ke daerah Madinah. Karena dia memiliki keahlian sebagai seorang yang pandai mengukir, pandai memahat, pandai membuat bikin tepung yang sangat halus tanpa harus digerek dengan tangan manusia. Dia punya teknologi canggih otaknya, hingga akhirnya dia bisa masuk ke Madinah. Pernah bertemu beberapa kali dengan Umar bin Khattab. Pertanyaan besarnya, kenapa dia orang yang beragama Majusi, tidak menyembah Allah, tapi bisa masuk ke Haramain, bisa masuk ke Madinah? Karena apa jamaah sekalian? Karena dia memiliki keahlian yang khusus, makanya dipekerjakan. Jadi boleh masuk ke Madinah, bertemu dengan orang-orang, bergaul dengan orang-orang muslim, tapi kondisinya tetap menjadi budaknya Mughirah radhiyallahu anhu. Nah, pada saat itu dia ternyata membuat siasat, ingin kepada Umar bin Khattab karena tidak terima rajanya dibunuh, karena tidak terima bangsanya dihancur dan diporak-porandakan. Seperti itu Abu Lu'lu'ah Majusi. Ketika setelah menusuk Umar, kembali dia ke belakang sambil tusuk sahabat-sahabat kanan kiri. 13 orang sahabat terkena tusukan dari Abu Lu'lu'ah ini, hingga akhirnya ada yang di belakang pakai jubah besar, seorang muslim ini yang ikut sholat, dia melihat Abu Lu'lu'ah di situ, dibuka bajunya, ditutup kepada biar bisa ketangkep. Ketika udah mulai ditutup, Abu Lu'lu'ah udah yakin pasti dia akan mati gitu kan. Akhirnya dia bunuh diri. Mati seketika Abu Lu'lu'ah. Dan setelah itu, sekarang orang-orang Syiah mengelulukan nama si Lu'lu'ah ini. Dijadikan salah satu yang diagung-agungkan, yang dipuja-puja oleh mereka. Karena apa? Berhasil membunuh yang dianggap terlaknat oleh kaum Syiah. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang seperti itu, Pak. Makamnya itu dijadikan tempat ritual, dibagus-baguskan, bahkan dijadikan salah satu tempat untuk bertawaf orang-orang Syiah. Sekarang seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, ditarik tuh Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan posisi imam. Posisi yang kedua, kasus yang kedua kapan? Pada saat Ali bin Abi Thalib, beliau melaksanakan sholat, dan ternyata ketika di pertengahan sholat, faraufa, Ali bin Abi Thalib itu keluar darah dari hidungnya, mimisan kalau istilah kita, sakit tiba-tiba. Kan ini kan sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Saya misalkan imaman tos kuat, aduh ngadeg-deg, kunaon can sarapan, ngadeg-deg ya, salah. Nah, ya, udah nggak kuat, maka di belakang siapa? Silakan saya mundur, melanjutkan sholat saya pun, namun digantikan oleh imam yang baru. Nah, pertanyaannya, caranya bagaimana untuk istikhlaf? Bisa dengan beberapa cara jemaah. Bisa dia langsung meminta saja, diam sejenak, udah gitu meminta dengan isyarat, suruh maju yang di belakang, ataupun dia bisa langsung menarik tangannya, menarik jamaah untuk maju ke depan. Ataupun ketika dia memang batal, dia sebutkan saja astagfirullah, gantikan, misalkan dengan bahasa Indonesia, gantikan saya, batal misalkan, ataupun langsung melipir ke belakang. Maka yang di belakang itu, belakang imam, harus dalam kondisi tong nundutan.
Ya, pada satu waktu harus siap langsung maju ke depan. Bacaannya gimana dong kalau misalkan imam lagi baca surat Ali Imran, maka imam yang baru harus melanjutkan? Iya, bagusnya melanjutkan bacaan imam yang sebelumnya. Ini sering terjadi jamaah. Imam-imam yang sudah sepuh, udah banyak videonya beredar. Ketika baca tiba-tiba suaranya serak, habis suaranya. Udah gitu langsung dia mundur ke belakang, maka yang di belakang melanjutkan dengan bacaan yang tadi dibaca oleh imam sebelumnya. Bagusnya seperti itu. Ataupun opsi yang kedua apa? Diganti dengan surat yang lain. Opsi yang ketiga apa? Langsung saja Allahu Akbar kalau memang sudah masuk ke surat setelah Al-Fatihah. Istikhlaf ini. Nah, ini cara yang pertama, bisa dilanjutkan sholat. Yang kedua, ini pun ada nih jemaah sekalian. Terakhir ya. Bagaimana? Bisa dengan cara yang pertama dilanjutkan berjamaahnya ataupun sholatnya lanjut, tapi makmumnya sholat sendiri-sendiri, tidak ada imam pengganti. Ya, misalkan imamnya mundur, tiba-tiba tidak ada yang menggantikan, maka di situ langsung kita sholatnya dilanjutkan dengan munfaridan, sendiri-sendiri, seorang-seorang. Walaupun ini tidak lebih banyak kasusnya dibandingkan digantikan dengan imam yang baru. Gitu. Kenapa bisa seperti ini terjadi? Pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan mengimami, setelah itu Muawiyah ditikam sama ya, meninggal pada saat itu, tidak ada yang menggantikan maju ke depan, maka seluruhnya jamaah itu sholat dilanjutkan munfaridan, menyempurnakan rukun sholat seorang-seorang sampai selesai. Sapertos gitu jamaah sekalian. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan mengenai ini waktu dan tempat, saya persilahkan. Mengapa? Jadi yang tadi Pak, yang sedikit Pak, ini ada pertanyaan lagi banyak Pak. Iya boleh Pak. Itu kalau imamnya lupa tadi atau kentut gitu ya, Ya. narik gitu ya. Terus dia ke belakang wudu gitu. Bisa narik lagi nggak imam itu dia lagi jadi imam Pak? Eloknya sih tidak usah Pak, karena nanti kalau narik lagi dia harus tambah rokaatnya lebih banyak. Bisa jadi dia meninggalkan rokaat, ketika maju, misalkan harusnya tinggal 1 rokaat, dia ketinggalan. Dia harus tambah 3 rokaat gimana? Nah, maka ini tidak usah dilaksanakan. Kalau memang sudah istikhlaf, sudah saja. Dan Nabi pun seperti itu jemaah. Kan ketika Nabi sedang sakit, pada saat itu akhirnya Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Nabi mengimami. Tahu-tahu Nabi ternyata masuk ke barisan sholat. Abu Bakar tahu. Abu Bakar ingin turun ke belakang. Kata Nabi, sudah di depan, ditahan. Nah, seperti itu. Jadi Nabi menganjurkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan sholat. Kalau memang sudah istikhlaf, diberikan berarti tahta kekuasaan amanat untuk menyelesaikan. Nah itu pertanyaan yang kedua Pak. Ya, gimana Pak? Pertanyaan keduanya itu sering ini kalau dalam ceramah itu bahwa seorang pemimpin itu sering direpresentasikan sebagai imam saya. Ya. Sebagai Ya. imam. Nah, di saya pernah kejadian karena sholat makmum ini kan ada satu grup ya, jadi ada imam. Ya. Jadi dia mengatakan ini bukan dalam sholat, saya nggak akan ikut kamu sebagai pemimpin karena kamu sudah batal sholatnya, karena dia tahu ya, kamu sudah batal sholatnya, sehingga saya keluar dari grup lah, dari kelompok itu. Nah ini benar nggak dia menggunakan hukum itu? Kan ini tuh menggunakan hukum sholat bermakmum ini dalam kehidupan bergrup berkelompok seperti itu Pak. Selama yang saya tahu itu, kalau pemimpin itu nggak benar ya, atau istilahnya kalau orang tua itu nggak benar, kita tidak nurut kalau dia menyuruh satu kemungkaran, apalagi menyangkut takdir. Nah ini boleh nggak kita menggunakan hukum itu, syariat itu untuk nggak berkelompok? Yang ditariknya dari sholat menuju aktivitas aplikasi kehidupan sehari-hari, atau dari kehidupan sehari-hari ke sholat Pak? Dari sholat diterapkan kehidupan sehari-hari. Ya artinya gini lah kasarnya itu ya, karena saya tahu udah Pak Farhan ini kelakuannya udah kayak gini, saya nggak mau. Jadi kalau saya Pak Farhan sholat, saya nggak ikutan makmumnya ya, kalau fajar baru saya ikut gitu Pak. Nah ini menggunakan hukum itu benar nggak Pak? Iya. Jadi batasannya Pak, sependek yang saya tahu Pak,
Batasannya selama pemimpin ini dia tidak memberikan anjuran untuk melakukan sebuah larangan ataupun bersifat kemaksiatan ataupun sampai menyalahi akidah, maka apapun yang diperintahkan selama itu baik maka kita laksanakan. Kan dalilnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ikutilah perintah dari ulil amri, pemerintahan, selama memang tidak bertolak belakang, tidak berkonfrontasi dengan apa-apa yang dibawakan dalam syariat Islam. Kalau misalkan pemerintah, ayo mabok bareng, ya ulah gitu. Tapi selama pemerintah itu memberikan arahan untuk hal-hal yang kebaikan, maka kita ikuti. Adapun kondisi pemerintah yang zalim, dalam berkuasa dia tidak adil, dalam berkuasa ada tindakan-tindakan yang menyeleweng, maka kita berlepas tangan dari hal itu. Tugas kita yang pertama ya memberitahu, menasihati, gitu Pak. Ya, jadi selama misalkan kita masih diperbolehkan melaksanakan syariat, ibadah masih boleh, ya sudah kita ikuti perintah-perintah mereka gitu, sebagai penguasa, selama itu adalah dalam koridor-koridor kebaikan. Sepeda saya tahu seperti itu Pak, karena kita pun diperintah untuk mengikuti aturan pemerintahan. Seperti dalam masalah rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada terleknya dalam Al-Quran, segala macam kan nggak ada tuh. Oh itu bukan syariat Islam, terobos lah. Nggak, ini nggak melanggar aturan Islam, enggak. Ya, ternyata dalam maqasidus syariah ada. Itu pun dibahas dalam Islam. Semangat mengenai menjaga nyawa, melanjutkan hal-hal yang baik itu memang menjadi salah satu spirit yang terkandung di dalam agama kita. Itu saja Pak. Ya. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Boleh Pak hukum soal imam berimam ini dalam kehidupan kita? Iya, lihat iya koridor apa dulu gitu. Kalau misalkan sebenarnya terjadi di grup saya ya. Grup saya itu sebagai ketuanya, kemudian ya. juga tidak. Kalau saya keluar dari grup kan, kita grup kita bikin ini Pak, bikin untuk bersilaturahmi. Ya. Saya keluar dari grup karena kamu menurut hukum sholat katanya, kamu ini udah batal sebagai imam katanya. Jadi dia keluar dari grup. Saya tanya kenapa keluar dari grup? Saya mau grup. Aku mau pada sholat wudhu gente gitu. Ya, baik Pak. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau menanyakan hal lain? Ya, terima kasih. Ya, saya rasa cukup. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib da'wat fa ya qadhil hajat wajina wa dhurriyyah a'yun waj'alna lil muttaqina imama hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.